Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan review atau kesimpulan dari materi kita, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius, apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan alat bantu untuk menentukan posisi titik pada suatu objek. Titik tersebut dibentuk oleh dua bilangan, yaitu koordinat absis, yaitu sumbu X, sumbu vertikal, dan letaknya adalah mendatar. Yang kedua adalah koordinat ordinat, yaitu Y, atau sumbu horizontal yang posisinya tegak. Manfaat adanya koordinat kartesius. Yang pertama, salah satunya adalah penerbangan. Pada penerbangan dapat menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Yang kedua, manfaatnya adalah pada peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Yang ketiga, pada pelayaran, yaitu untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut, atau bisa kita akan melihat kedalaman laut juga, atau kita melihat posisi ikan atau apa, itu bisa menggunakan koordinat kartesius. Dan masih banyak yang lainnya, misalkan pada game-game kalian seperti game Minecraft, itu juga ada koordinat kartesius. Submateri yang akan kita bahas sebenarnya ada dua. Jadi dua pertemuan sudah selesai, itu paling lama satu pertemuan sudah selesai. Bidang koordinat. Yang kedua adalah memahami posisi titik. Pada bidang koordinat kita akan mempelajari tentang posisi titik. Di sini yang kita pelajari adalah cara menentukan posisi titik terhadap bidang koordinat. Ada dua yang akan kita pelajari untuk memahami posisi titik ini. Yang pertama adalah terhadap titik asal. Kita akan belajar cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat terhadap titik asal, yaitu 0,0. Yang kedua adalah terhadap titik tertentu. Kita akan belajar cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat terhadap titik tertentu. Jadi selain titik 0,0, di mana A di sini adalah X dan B-nya adalah Y. Yang kedua adalah posisi bangun datar. Kita akan belajar cara menentukan posisi bangun datar terhadap bidang koordinat. Bidang koordinat. Di sini pada bidang koordinat pasti ada titik koordinat. Titik koordinat ini dituliskan oleh dua angka yang ditulis di dalam kurung dan dipisah oleh tanda koma. Jadi seperti ini, X, Y. X dan Y bisa diganti angka bulat. Cara membaca titik koordinat yaitu kita mulai dari koordinat X dulu, baru dilanjutkan ke koordinat Y yang tegak. Pada koordinat X, jadi ini cara membacanya ya. Jika melangkah ke kanan berarti angkanya akan menjadi bilangan positif, dan jika melangkahnya ke kiri berarti negatif. Sedangkan pada koordinat Y, jika melangkahnya ke atas berarti bilangannya positif, jika melangkahnya ke bawah berarti bilangannya negatif. Contoh, perhatikan bidang koordinat di samping. Jadi kita akan membuat koordinat kartesius. Nah, ini koordinat kartesius biasanya akan lebih mudah jika digambar pada bidang kotak, di mana kotak ini adalah persegi. Persegi berarti ukuran sisinya semuanya sama, atau pada kertas berpeta atau pada milimeter blok. Di tengah-tengah perpotongan ini kita beri angka 0, sedangkan di sebelah kanan 0 adalah angka positif, sebelah kiri adalah angka negatif. Karena ini mendatar, berarti jangan lupa dikasih sumbu X. Sedangkan angka di atas ini kita tulis positif, angka di bawah 0 kita tulis negatif. Garis tegak ini kita namakan sumbu Y. Dilanjut. Rumah Mira
yaitu 7,1. Sekarang kita akan menentukan titik 7,1. Seperti di sini, dimulai dari koordinat X, berarti yang di depan, positif 7, karena positif berarti melangkah ke kanan. Karena tidak ditentukan mana posisi awal, di sini tidak disebutkan, kita anggap posisi awalnya adalah 0. Jadi kita melangkah ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita lanjutkan ke atas 1 langkah. Sudah berhenti, kita tandai titik. Ingat, karena titik koordinat harus dikasih titik dan simbol titiknya. Simbol titik itu apa? Namanya. Karena rumah Mira, maka di sini kita kasih label rumah Mira. Kalau di sini tadi titiknya titik A, berarti rumah Miranya diganti dengan huruf A. Kita lanjut kemudian. Boleh dikasih gambar, ini tidak wajib, cuma hanya mempercantik, atau biasanya pada peta-peta ini merupakan icon simbol. Halte bis atau halte bus, yaitu negatif 8,4. Kita mulai dari depan mendatar, karena negatif berarti berjalannya dari 0 ke kiri sebanyak angkanya, yaitu 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Positif 4, berarti ke atas sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti, kita kasih titik. Setelah titik, kita kasih nama titiknya, yaitu halte bis. Boleh dikasih gambar di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan titik. Posisi titik ini pada koordinat ini adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita mulai dari koordinat X, berarti dari 0 di sini. Oh, karena rumahnya di sebelah kanan, berarti melangkah ke kanan. Sudah, lurus ini, berarti melangkah 1 kali, berarti X-nya 1, ke bawah 1, 2, 3, 4. Karena 4 berarti rumah Vino ke kanannya 1, berarti 1 positif, koma, ke bawah 4 berarti negatif 4. Kita lanjutkan toko. Karena ada sebelah kiri 0, berarti kita bergerak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6, bergerak ke bawah 1, 2, 3. Berarti Y-nya negatif 3 karena bergerak ke bawah. Jadi toko koordinatnya adalah negatif 6,3. Kita sudah membicarakan ini. Pada bidang koordinat itu dibagi 4. Ini kan dibagi 4. Ini adalah bidang ke-1, kita namakan kuadran 1. Dilihat ini, rumah Mira. Pada rumah Mira X-nya positif, di sini Y-nya positif, berarti kuadran 1 ini titiknya X positif, Y-nya juga positif. Dengan ini base ini, halte base ada di kuadran 2. Dilihat di sini yang menunjukkan halte base X-nya negatif, Y-nya positif. Toko terdapat pada kuadran 3. Toko kita lihat, oh toko di depan ini X, yang belakang Y, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti kuadran 3 titiknya semuanya X negatif, Y-nya negatif. Yang terakhir adalah kuadran 4. Rumah Vino ini ada di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Kita sudah menentukan posisi titik terhadap apa ini? Karena bergerak dari 0, berarti posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0. Nah, kita lanjutkan tugas. Tugas yang pertama adalah membuat dena bangun-bangun
berikut pada bidang koordinat. Bidang koordinatnya kita gambar, kalian sudah bisa. Jangan lupa sumbu Y sama sumbu X atau sumbu X dengan sumbu Y ditulis. Balai kota 0,0, berarti karena bergerak tidak disebutkan terhadap titik apa, titik asalnya, berarti kita anggap titik asalnya adalah 0,0 dan balai kota ada di 0,0, berarti dia di sini tidak bergerak kemana-mana. Ini saya kasih titik dan kita namakan titiknya adalah balai kota. Yang kedua, rumah siswa berjalan, yang di depan dulu positif, berarti kita berjalan dari 0 ini sebanyak 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dilanjutkan positif 1, berarti bergerak 1 langkah ke atas. Nah, ketemu, kita tandai titiknya, kita kasih rumah siswa. Yang ketiga atau C, halte bis 2,4, kita bergerak dari depan dulu, karena positif berarti bergeraknya ke kanan, positif 2 langkah, 1, 2, dilanjutkan positif 4, positif berarti bergerak ke atas, 1, 2, 3, 4, berhenti, kita kasih titik, dikasih nama halte bis. Yang D, minimarket 6,3, 6, positif berarti bergerak ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dilanjutkan negatif 3, berarti karena negatif berarti ke bawah, 1, 2, 3, berhenti, kita kasih titik, dikasih nama minimarket. Yang E, sekolah negatif 3,2, bergerak dari depan dulu, negatif berarti melangkahnya ke kiri sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3, positif 2 berarti ke atas, 1, 2, kita kasih titik di sini dan namanya sekolah. Selanjutnya kantor pos negatif 4, negatif 2, di depan dulu negatif berarti melangkahnya ke kiri sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4, negatif 2 berarti ke bawah, 1, 2, kita kasih nama kantor pos. Tugas 1 sudah selesai. Sekarang tugas kedua adalah menentukan posisi bangunan pada denah nomor 1, denah ini, terhadap rumah siswa sebagai posisi awal. Jadi rumah siswanya di sini posisi awalnya bukan 0,0 di sini, tapi pindah ke rumah siswa. Berarti kita melangkahnya semuanya dari rumah siswa. Nah, di sini yang ini yang tanda merah, tadi kita bergerak dari yang bertanda merah ke balai kota. Ingat, kita akan melangkah ke rumah siswa ke balai kota, bergeraknya dari sumbu X dulu, berarti yang mendatar, berarti ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ke kiri berarti negatif 6, dilanjutkan ke bawah 1 langkah berarti negatif 1, kita temukan titiknya berarti negatif 6, negatif 1. Yang kedua, rumah siswa sudah tidak perlu ya, kita lanjut ke halte bis. Di sini berarti halte bis. Jadi dari rumah siswa kita ke halte bis, mendatar dulu 1, 2, 3, 4, 4 langkah ke kiri berarti negatif 4, X-nya ketemu negatif 4, bergerak ke atas 1, 2, 3 berarti negatif 4, karena bergerak ke atas berarti positif, negatif 4,3. Setelah halte bus kita ke minimarket. Oke, kita minimarket, bergeraknya mendatar. Oh, ternyata tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap berhenti, berarti sumbu X-nya ketemunya 0. Kita lanjut ke bawah, 1, 2, 3, 4, karena ke bawah 4 langkah berarti negatif 4, kita ketemukan minimarket,
posisi terhadap rumah siswa adalah 0, negatif 4. Nah, sekolah ini dilanjut sendiri ya, dan kan ini terlambat tadi. Terus terakhir adalah kantor pos di sini. Jadi rumah siswa ke kantor pos, ke kiri dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kiri berarti negatif 10. Dilanjut ke bawah 1, 2, 3 ke bawah berarti negatif 3, berarti negatif 10, negatif 3. Demikian.